jangan mau. Seperti itu. Pak Farhan, direkam lagi nggak sini Pak Farhan? Farhan, direkam nggak? Kamu buat apa? Oh gitu. Ya Gina ya, kamu kan cantik ya, pasti kamu nanti banyak yang godain loh. Saya aja tertarik sama kamu nih. Tolong ya jaga ya, jaga jangan sampai orang lain mengajak kamu pindah ke agama yang lain. Ya, tetap pertahankan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga Islam itu, jaga akidah Islamnya kita sampai kita mati ke dalam kuburan. Itu makanya Allah merangkum Al-Quran itu di dalam surat Al-Fatihah. Dan setiap hari, setiap kita sholat, kita baca. Rakaat pertama, rakaat kedua, sampai dengan 17 rakaat. Dalam waktu 5 waktu kita baca. Al-Fatihah itu. Supaya kita tetap dalam kepada agama Allah, agama Islam. Kemudian yang berikutnya adalah, yang kedua adalah janji dan ancaman. Maksudnya apa janji dan ancaman ini? Ayatnya apa yang mewakili janji dan ancaman ini? Maliki yaumiddin. Coba siapa lagi tadi namanya? Siti Latifah, coba ulangi. Maliki yaumiddin. Siti Latifah 9A coba. Maliki yaumiddin. Mulutnya jangan ditutup dong, baca jadi nggak jelas. Buka mulutnya. Maliki yaumiddin. Ya. Maliki yaumiddin. Iya bagus. Andriani Putri, ini juga Andriani cantik juga nih. Andriani, coba artinya apa tuh Maliki yaumiddin? Apa enggak? Maliki yaumiddin. Coba ulangi bacanya deh. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iya, bagus. Yang menguasai hari pembalasan. Hari kemudian ya, disebut dengan hari kiamat. Itu adalah Allah yang menguasai segala-galanya. Makhluk lain nggak ada. Ya, manusia nggak mampu untuk sampai ke alam itu. Ya, makanya Allah lah yang menguasai alam akhirat nanti. Janji dan ancaman di sini maksudnya adalah bahwasanya siapa orang yang dari masih mulai balik sampai dengan dia meninggal dunia, kebaikannya banyak sekali, maka dia nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ya kan? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbuat baik selama hidup kita. Dapat kamu pernah nggak berbuat baik yang menurut kamu baik apa? Halo Dapat ini yang pakai peci Dapat. Pernah berbuat baik Dapat? Ya, apa yang pernah kamu lakukan perbuatan baik? Contohnya, salah satunya. Halo. Orang tua. Ya, bagus. Kita lakukan terus kebaikan, jumlahnya banyak terus ya. Walaupun kita misalnya berdosa, kita bisa mohon ampun pada Allah. Kita nanti ujung-ujungnya akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anissa Septiani mana nih wajahnya? Nggak nongol nih. Anissa Septiani, Daniela Nasution, nggak ada orangnya nih. Sama nih Wibu Males ya, Mawadah 9A nggak ada. Nah, ayo, saya lihat loh, Fitri Rahmadani, Manafat Albar, Olivia Haryani, Ebil Arija Paen, Reddy Muhammad, mana orang ini? Randy Firmansyah, Merina Julian, Aditya Maulana, Rajendra, M. Davi, Daniel Nasution, mana orangnya nih? Ayo, anak-anak yang merasa belum absen, tolong absen di chat ya. Yang baru datang misalnya baru masuk mau lihat materi tolong dilihat di chat. Ini si Dina kok makan aja Dina? Dina Putri kamu nggak puasa ya? Nggak puasa ya? Puasa. Kamu lagi makan ya? Puasa ya? Oh ya puasa. Oke, saya lanjutkan ya ke materi berikutnya. Maksud saya ke yang berikutnya tadi ke janji dan ancaman. Janji Allah, siapa orang yang berbuat baik nanti ujung-ujungnya akan masuk surga. Dan siapa orang yang berbuat kejahatan dari masih mulai balik dia jahat. Andika, contohin dong ke saya Andika Wahyu, contoh perbuatan buruk, perbuatan jahat, coba apa itu salah satunya Andika Wahyu? Andika Wahyu 9A. Iya Pak, ya. Contoh perbuatan buruk apa salah satunya? Maling Pak.
Mencuri, korupsi, ya mencuri misalnya mencuri apa aja lah. Mencuri sendal di masjid, mencuri. Ya, itu perbuatan dulu. Kalau kamu tidak mohon ampun, kamu tidak beristighfar, kamu tidak bertobat, maka Allah akan memberikan ancaman. Salah satunya adalah setiap orang yang berbuat jahat terus-menerus, ancamannya adalah akan masuk nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik, ya kan segitu. Itu yang nomor 2 tadi. Yang ketiga adalah ibadah. Mana ayat di Al-Fatihah yang menunjukkan tentang ibadah kita pada Allah? Banyak sekali. Ya kan, seperti misalnya bulan Ramadan, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kita diwajibkan untuk berpuasa. Al-Fatihahnya mana di surat Al-Fatihah? Di dalam surat Al-Fatihah ayat yang keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aura Fernanda. Hei. Aura, coba ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aura Fernanda Aura. Hei, urang itu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu Wa iyyaka nasta'in. wa iyyaka nasta'in. Ya, bagus ya. Kemudian ada siapa lagi? Siapa lagi nih yang perlu mengulangi nih? Siapa lagi nih? Tadi udah ya. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Jadi Allah minta kepada kita untuk menyembah dulu. Sholat dulu, ibadah dulu, baru kita minta pertolongan. Firman Saputra, Firman, sholat nggak di rumah? Sholat nggak Firman Saputra? Alhamdulillah ya. Salah satu kita untuk mendekat diri pada Allah adalah sholat, ibadah yang lain. Setelah kita dekat pada Allah, maka kita akan minta pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami mohon pertolongan anak-anak itu. Kemudian yang keempat adalah jalan dan cara mencapai kebahagiaan. Dina Putri, Dina jangan ngantuk. Dina nggak ngantuk lagi. Merina Julian, halo Merina. Ya, yang ketiga adalah ibadah tadi. Kemudian yang keempat adalah jalan dan cara mencapai kebahagiaan. Apa itu contohnya? Suratnya apa? Ayatnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke rumahnya Pak Mustaqim. Salah dong. Ihdinas siratal mustaqim adalah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Yaitu jalan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah, jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalannya para ulama, jalannya para ustadz yang benar ya kan? Yaitu jalan yang menuju kepada kebahagiaan hidup kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, jalan dan cara mencapai kebahagiaan anak-anak. Jadi kalau kita nggak usah jauh-jauh nyontohnya, pokoknya kepada orang-orang yang baik ya, kepada orang-orang yang menurut kita itu baik, ya ikutin. Orang tua kita yang baik-baiknya ikutin. Kalau yang jahat-jahatnya jangan ikutin ya. Kemudian apalagi yang kelima adalah kisah-kisah umat zaman dahulu ya. Ustadz Farhan kan sudah jelasin tuh cerita-cerita ya tentang umat-umat dahulu, cerita tentang sahabat-sahabat Nabi ya kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, gitu. Amin. Kilondo. Dengar suara saya Kilondo. Ulangin dong bacanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Kayak gitu ya. Saya ulang lagi anak-anak yang merasa belum nulis namanya di chat, absen, silakan tulis namanya dan kelasnya. Ya. Rizky Nur Hidayat wajahnya nggak nampak nih. M Dapi dari tadi nggak nampak wajahnya nih. Epil, Arija. Ya. Ya anak-anakku, jadi yang kelima itu adalah kisah-kisah umat terdahulu ya, diwakili dengan ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kayak gitu. Ya.
Mana orang-orang kisah orang zaman dahulu itu, kisah-kisah para nabi, orang-orang yang mendekat pada nabi, orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Contoh misalnya kaumnya Nabi Musa, ya kan, Nabi Musa dikejar-kejar oleh Firaun. Ya, Nabi Musa terhimpit di antara pasukan Firaun dan lautan. Maka apa yang dia lakukan? Tidak jalan lain, dia bermohon kepada Allah, berdoa, dan dikasih tahu oleh Allah, pukullah tongkat kamu. Dia pakai tongkat kamu, pukul itu lautan, maka lautan menjadi terbelah. Itu ya suaranya kayak terbelah. Begitu. Maka pasukan Nabi Musa dan teman-temannya dari sahabat-sahabatnya lari terus menuju ke pantai di sebelah sana. Nah, mereka selamat, namun pasukan Firaun dari belakang mengejar dengan kuda, gitu kira-kira ceritanya. Seru lah. Dikejar, ternyata baru sampai tengah lautan, pasukan atau musuh pasukan Firaun itu ditelan oleh lautan. Matilah mereka semua, dan jasad Firaun sampai sekarang masih dimumi atau masih diawetkan oleh orang Mesir. Dan pada dasarnya itu adalah yang mengawetkan adalah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bukti bahwa orang yang melawan orang-orang baik, orang-orang yang melawan orang-orang baik, para nabi dan rasul, maka akan disiksa oleh Allah. Maka akan disiksa oleh Allah. Ini kok nggak kedengeran sih? Orang saya ngomong kuat begini sih. Kok pada kedengeran tadi semua? Ya. Absen, jangan lupa absen. Ya. Absen. Ya anak-anak, jangan lupa absen ya. Absen yang belum absen, yang belum, silakan. Anak-anak sekalian, jadi tema saya tadi yang judulnya adalah keutamaan Al-Quran, ya. Al-Quran yang begitu sangat tebal itu, Al-Quran yang begitu sangat banyak ayatnya itu, yang ada beberapa juz, kemarin sudah diajarkan oleh Ustaz Bahtiar, ada 30 juz, 14 surat, 114 surat, yang jumlah ayatnya tadi saya bilang ada 6.000, ada segala macam. Ripahana, suara saya kedengeran nggak sih? Kok ada yang bilang nggak kedengeran sih? Ripahana Isa, hai. Kedengeran Pak. Orang saya cempreng begini kok. Ya, jadi intisarinya atau kesimpulannya atau pokok-pokoknya itu adanya di surat Al-Fatihah. Makanya jangan sampai tidak kamu harus hafal surat Al-Fatihah yang jumlahnya ada 7 ayat dari Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kamu harus hafal ayat terjemahnya, ya? Harus hafal terjemahnya ya. Ya. Anak-anak saya sampai lupa nih. Tadi sudah saya cek itu yang ikutin lomba saya itu lomba senandung Al-Quran dan terjemahnya baru 3 orang. Pada kemana ini? Halo, anak-anak. Halo, anak-anak. Tolong ya ikut ya. Saya kira sudah mau selesai nih materi saya. Mari kita tutup dengan membaca doa khatam Quran. Kalau yang belum hafal, tolong ikutin saya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna warzuqna tilawatahu ana al-layli artinya ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran jadikan dia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat ya Allah ingatkan kami ada perpisahan apa yang terlupa ajarkanlah yang tadi ketahui izinkan kami membacanya siang dan malam
sepanjang siang dan malam. Dan